Aku paling suka sama grup Qasidahan ini. Sudah berumur 500 tahun ya grup ini ya. 50 tahun. 50 tahun. Dan Nasidaria ini ya, ini tuh patokan orang kalau nyanyi kasidah kemana? Nasidaria. Bener. Mereka ini penjaga perdamaian di muka bumi. Betul. Ya. Penjajah itu bisa hilang dengan lagu mereka. Bila bom nuklir diledakkan. Dan tiap tahun selalu ada di pagi-pagi ambiar kalau udah bulan suci Ramadan ya. Masya Allah. Sebentar ya. Sini Mbak. Iya. Selalu cantik banget. Masya Allah. Ini berapa? Satu. Ini berapa? 2. Ini berapa? Mundur. Umi, sini Umi. Ini berapa Umi? Ini berapa? Ini? Bukan, Umi, bukan. Umi, maaf, mic-nya ketinggalan. Jangan dipercandain dong, guys. Tapi hebat ya. Iya. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. 48 ya, tahun. Umi. Yang bawah, kami mengucapkan terima kasih Umi. Soalnya ini keren banget. Jadi inspirasi anak muda ya berdakwah melalui lagu kasidahan, apalagi ini menjadi pelopor grup kasidah di tanah air. Kita mau kasih lihat dulu ini dia Nasidaria. Gebel, geger banget loh. Bulan Ramadan identik dengan musik religi. Banyak musisi yang membuat karyanya khusus di bulan Ramadan. Tapi berbeda dengan grup musik yang satu ini. Nasidaria, grup qasidah asal Semarang yang menjadi salah satu pelopor musik qasidah di tanah air. Bahkan saking terkenalnya musik-musik Nasidaria, banyak banget netizen yang meremix lagunya. Ya ampun, geger banget deh. Tapi, emangnya boleh ya? Lagu Nasidaria dibuat seperti itu. Pada kesel nggak sih? Jadi penasaran deh. Cus cerita di sini. Nasidaria di pagi-pagi ambiar. 48 tahun ya? 49. Oh 49 tahun. Masya Allah. Berkarir. Ya. Ini Ibu Nurin salah satu, kalau kita bilang bahasa Sunda tuh gegeduk. Kalau bahasa Indonesia gegeduk tuh apa ya? Gegeduk tuh apa ya? Pelopor. Ya. Kejaduk. Pelopor. Ini yang lagunya perdamaian. Iya. Bener, ini. Teteh. Makanya tadi aku bilang, kalau orang menyanyi kasidah itu, ya itu patokannya ke Nasidaria. Benchmark. Alhamdulillah akhirnya jadi ketemu patokan. juga. Saya dari TK, bener kalau 49. Bener kan? Karena dari aku TK, sekarang saya umurnya udah 50, insya Allah 51. Saya udah denger lagu beliau-beliau ini, perdamaian. 49 tahun. Kami bertiga aja semenjak kami belum lahir udah dengerin lagu mereka ya. Dari di dalam perut ya. Iya benar. ya. Tapi kan ini lagunya banyak di cover nih sekarang, apalagi media sosial kan banyak banget sekali platformnya. meng-cover, iya. Ada di IG, ada di YouTube juga. Banyak yang cover lagu-lagunya di remix tuh nggak apa-apa Nggak kalau buat masalah. Nasidaria. Apa udah Dengan izin? lagu yang jedak jeduk gitu. Boleh nggak sih sebetulnya? Pakai mic Ibu boleh? Ya gimana ya, kalau kita memang khasnya kita Nasidaria ini kasidah. Adapun beliau-beliau ini kok menginginkan dengan musik jedak jeduk ya silakan aja. Itu karena hak beliau ya. Betul. Tapi yang penting tidak mengurangi untuk karakter dari Nasidaria. Betul. Tapi kan Nasidaria juga punya hak untuk melarang mereka kalau mereka tidak minta izin. Aku takut kalau dilarang nanti marah sama aku. Aku takut. Manis banget sih Umi, ya Allah. Baik banget. Baik loh hatinya. Tapi baik bener iya. Malah justru yang mengalah ya, aku takut gitu Iya. ya. Yang senior ya ngalah Berarti ya. ini banyak dong mereka yang cover yang nggak minta izin sepengetahuan Nasidaria, tiba-tiba mereka udah viral aja di media sosial. Iya, banyak ya, memang. Macam-macam bermacam-macam ada yang Bermacam-macam model, genre. dibuat
wajahnya kayak apa gitu. Padahal itu wajahku yang cantik kayak gini ya. Iya. Buat kayak gitu ya biarin aja. Dia maunya kayak gitu ya biarin aja. Mukanya juga dibuat Silakan. meme-meme. Saya ikhlas kok. Keren. Walaupun mereka viral, ya. Colongan. Walaupun mereka viral tuh gimana? Viral mereka dapat keuntungan dari lagunya Nasi Daria, mereka remix gak masalah buat Nasi Daria walaupun mereka minta izin. Enggak masalah. Kita sudah mendapatkan rezeki dari Allah sendiri lebih banyak. Wow. Sama saya punya satu pertanyaan serius buat kamu Via namanya ya. Iya. Kamu generasi terakhirnya Nasi Daria terbaru? Generasi keempat. Generasi keempat. Ada berapa generasi memang? Ada 4 generasi. Oh, yang terakhir baru berarti sementara ini iya. kamu. Kok bisa gabung tuh gimana ceritanya? Maksudnya? Kan maksudnya kan ini sesepuh, terus kamu bisa gabung gitu nggak pede, apa masuk pede? Dulunya tuh ceritanya dari SD udah emang pertama kali main musik. Terus alhamdulillahnya ketemu sama Nasi Daria Manajemen dan bergabung gitu. Terus tertarik dengan lagu-lagu kasidah dari Nasi Daria karena kan di dalam syairnya ada makna-makna tersendiri. Dakwah ya. Ya jarang Ada- loh ya masih bener. muda tapi mau lagu-lagu seperti Ada ini. audisinya enggak? Dulu sih waktu saya belum ada. Kamu main alat Tapi musik sekarang apa sih? masih ada audisinya. Alat musik apa kamu? Keyboard. Nggak cocok kamu megang keyboard. Terus? Cocoknya jadi istri aku. Semua bintang tamu kayak begitu ya. Namanya juga, Boleh yang benar. namanya juga Semuanya. ikhtiar ya. Oh. Kita mau kasih lihat Nasi Daria, ini ada satu artikel, boleh nanti Ibu Nurin atau yang lain juga boleh tanggapi ya. Nasi Daria nasyid sangat selektif dalam memilih anggota baru. Gak seenaknya memilih regenerasi. Coba Bu Nurin ceritain, untuk memilih anggota baru tuh gimana caranya? Ya kita untuk mencari regenerasi memang kita ada syarat-syarat tertentu ya. Apa syaratnya? Syaratnya wanita. Ya. Wanita. Nomor satu adalah perempuan. Ya. Nomor dua punya suara yang bagus. Betul. Suaranya harus bagus. Ya harus dong. Lah untuk apa? Lah, tapi kalau kita misalnya suara? dia main alat musik kan tidak bernyanyi. Ya Bisa bernyanyi tetap tapi kita sambil Harus bermusik. Ada backing vokal. backing vokal. Tetap dia punya musikalitas backing vokal musik. juga. Suara bagus, lantas apa lagi? Akhlaknya yang bagus. Ahlaknya. Ya kayak gimana itu Umi? Yang maksud kami akhlak yang bagus itu berakhlakul karimah yang bagus. Hablum minallah, hablum Karena di minannasnya Nasi bagus Daria ya. itu insya Allah mencerminkan orang-orang Islami yang berbudi luhur dan berakhlakul karimah yang baik. Oh berarti nggak Insya cocok. Allah, insya Oh Allah. berarti nggak cocok Karen Delano masuk Ya, kayak. dia laki-laki, harus perempuan. Padahal ibu ini dari tadi mau ngomong diambil sama Umi terus. Padahal dalam hati gini, aku yuk pengen ngomong. Ini ibu siapa namanya? Ibu Afua. Ah? Afua. Afua. Ibu Afua, member atau anggotanya Nasi Daria ada berapa sih jumlahnya kalau boleh tahu? Semua. Iya, semua. Semua ada 12. 12. Tapi kali ini yang berangkat 10. 10. Kenapa yang 2 orang nggak diajakin berantem ya? Enggak juga, masih ada, kan masih ada yang kuliah, jadi ada. Oh, ada yang Oh ada yang kuliah. lebih muda lagi mas. Ya. Saya kira nggak berangkat keselak biji salak. Habis Buka puasa kemarin. Atau ketiduran ya. 12 orang ya. Kalau Nasi Daria, paling jauh pernah manggung sampai kota mana? Iya. Jerman dong. Oh, Jerman. 3 kali dong. 3 kali ke Jerman. Iya. Masya Allah. Jerman 3 kali, Hong Kong juga, Malaysia juga. Wow. Insya Allah sebentar lagi akan ke Brunei Darussalam. Insya Allah, insya Allah. Apabila Allah meridhoi. Yang insya ngajak Allah. Sultan Hasanah Bolkiah katanya. Kita pernah ketemu di Malaysia. Bu bilangin dong kalau misalnya diundang, ajak kita juga. Oh iya. Gitu. Bandnya Perlan 86. Biaya sendiri ya, biaya sendiri ya. Oh enggak, biaya sendiri. Kenapa King? Bukan, kan ngajak Perlan. Iya. Perlan ngiringin kita, apa Iya. ngiringin ini? Ini udah ada orkesnya. Oh iya, iya. Kan Nasi Daria sama orkesnya. Bener juga ya. Tapi gimana sih caranya supaya eksis 49 tahun, Bu Nurin? Caranya tuh gimana? Tips Ya, and alhamdulillah triknya? kita sering berkomunikasi, kita bermusyawarah, berkumpul, kekompakan kita jaga, kelestarian kita jaga, dan kekompakan kita selalu kita bertemu seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita ketemu. Bu, tapi suka ada yang berantem nggak? Suka ada yang ngomongin di belakang gitu? Enggak. Manusia karena kita kumpul pasti kadang-kadang ada berselisih paham. Tapi insya Allah bisa diselesaikan dengan musyawarah. Umi Nurin, aku mau tanya satu aja. Yang menentukan kostum harus warna ini, harus pakai aksesorisnya model begini, siapa? Siapa fashion Bagian stylist? itu. Sama-sama aja. Oh, sama sama. musyawarah. Idenya Musyawarah. Umi, idenya.
idenya, pakai ini yuk gitu. Maksudnya kita bersama-sama, bagaimana kalau di sana besok pentas pakai yang ini, mbok jangan yang ini aja. Gitu. Oh kita gitu. Yang baiknya gimana? Rembukan Kadang-kadang kita tanya kepada yang punya hajat. Punya hajat, Maunya kayak backgroundnya gimana apa, gitu. udah disesuaikan dengan kita. Gitu. Ya pernah nggak Umi salah satu di antara tim Umi ini nggak nerima maksudnya kayaknya kurang deh aku nggak suka, pernah nggak ada kayak gitu? Enggak ada. Enggak ya, oh Insya beda Allah, sama insya beda Allah. sama Beda kita sama ya. kita ya. Kalau kita mah, lu pakai ini ogol, lu aja apa lo gitu. Pokoknya sehat selalu ya buat Nasi Daria. Berkarya lebih dari 49 tahun ke depan. Regenerasi baru memberikan inspirasi bagi semua penikmat musik. Berdakwah melalui musik. Sehat selalu berkah buat Nasi Daria. Berdakwah lewat nada dan dakwah ya Umi. Pokoknya sehat buat semua Nasi Daria. Salam buat keluarga di Semarang kan ya. Dan kali ini kita juga akan hadirkan bintang tamu lainnya. Sama seperti Nasi Daria, dia juga sama-sama konsisten untuk mengambil jalur musik religi. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Sulis. Sehat Sulis, puasa lancar, alhamdulillah. Kita bertiga mengucapkan terima kasih Sulis. Kangen banget sama Sulis ya. biasa. Sulis nih kalau di film-film apa sinetron-sinetron acara serial Korosal tuh pasti ada lagunya Sulis. Yang mana Ki? Yang ada ular. Bumi dan langit yang gitu. Sulis ini punya lagu sendiri. Aku tadi udah mau berubah. Jadi apa? Ular. Lagunya dia juga ada yang terkenal banget, aku suka banget. Sulisnya, Sulis bambu. Ini lagu barunya ada dikasih tahu Ujus tadi. Apa? Sulis bambu. Sama dong. Kita mau kasih lihat ini ada Sulis ya, kita mau kasih cerita sama Sobat Ambiar. Kalau Sulis ternyata rumah tangganya bersama sang suami, dia bucin banget sama suaminya. Masa sih? Iya, suaminya suka ikut terus Sulis juga. Kita mau kasih lihat lagu ini. Kaulah yang terindah di antara bunga semerbak wangimu. Geger, geger, geger. Sulistiawati atau yang akrab disapa dengan nama panggung Sulis menjadi pusat perhatian netizen karena dirinya dianggap bucin banget dengan sang suami. Tapi sang suami sempat dibuat geleng-geleng kepala karena ternyata sifat Sulis dianggap seperti macan. Sifatnya, karakter dia. Jadi istri ini karakternya ini kan macan juga nih. Oh iya, maksudnya macan gimana Bang? Kalau macan kan orang yang mau benar-benar perempuan petarung. Ya ampun, emang benar seperti macan. Duh, segalak itu ya Kak Sulis. Jadi penasaran deh,
Seperti apa ya sifat asli dari Kak Sulis? Cus Kak Sulis. Klarifikasi di sini. Sulis, ini bagi ambiar. Sulis, katanya bucin banget sama suami. Mau kamu yang jelasin atau aku yang jelasin? Rian apa aku? Kamu aja. Ya, bucin tuh apa sih sebenarnya? Kecintaan banget. Budak cinta istilahnya. Itu kan agak sedikit gimana ya konotasinya gitu ya? Konotasinya, tapi ya layaknya seorang istri lah. Kalau di Islam itu kan seorang istri itu memang wajib untuk hormat kepada suami, untuk sayang pada suami, untuk memberikan yang terbaik, melayani dengan sepenuh hati itu kan emang kewajiban. Betul. Jadi ya melaksanakan kewajiban sebagai istri aja gitu. Istri tuh harus kayak gitu, bener. Tapi nih ya kalau lagi happy nih. Kalau aku syuting sama Sulis, suaminya suka ikutin si abang, suka ngikutin nungguin. Sulis di mana sih abang? Nungguin di mobil. Selalu kayak gitu sampai tengah malam dia nungguin. Jadi yang bucin siapa? Bagus dong daripada nungguin di sana. Jadi yang bucin siapa bener ya? Tapi Sulis sekarang sama abang udah berapa tahun sih rumah tangga? Ini masuk ke 3 ya? Tahun ketiga. 3 tahun berarti ya. 3 tahun pernikahan sama sang suami. Apa dalam pikiran Sulis? Seperti apa sih yang kamu lihat gambarannya? Wah, kalau abang itu komplit buat Sulis. Bukan hanya suami, tapi dia juga beliau sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai kakak, sebagai abang, sebagai suami tuh abang tuh lengkap banget. Jadi mungkin juga karena usia yang terpaut agak jauh dan itu bikin Sulis tuh apa sih yang dicari di dalam rumah tangga tuh? Kalau Sulis 2, ketenangan dan kebahagiaan. Betul. Jadi dengan Sulis berada di samping abang selalu ada di samping Sulis tuh Sulis merasa tenang. Jadi itu yang bikin kamu jadi lebih ngejaga kayak macan gitu katanya. Iya. Terpaut berapa sih Sulis? Sulis berapa umurnya? Aku 34. 34, suaminya 22. Enggak. Masa serius? Lebih dewasa toh? Ya, lebih dewasa atau? abang beda 10 tahun sama Sulis. Oh, pantes. 10 tahun lebih dewasa. Mengayomi lah. Tapi Sulis kamu dibilang macan sama abang, tanggapan kamu gimana? Wow. Gak apa-apa ya. Kalau aku macan, abang apa singa berarti? Ya mungkin karena abang lihat Sulis tuh tipe perempuan yang punya jiwa fight yang tinggi. Iya. Alpha woman ya. Tangguh. Ya tangguh. Mungkin itu yang bikin abang juga mau melamar Sulis tuh karena mungkin jiwa pejuangnya. Ya, aku bukan tipe perempuan yang kayak gitu. Yang lenje-lenje, yang manja-manja. Tapi hebat berdua sama abang punya usaha, rumah makan, usaha kuliner bareng-bareng, belanja ke pasar bareng. Hebat. Ya, abang Sulis itu tuh. selalu ngajarin Sulis untuk lebih mandiri, untuk berani untuk berwirausaha. Itu abang yang bikin Sulis jadi berani kayak gitu. Sulis, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, kamu boleh tanggapi ya. Suami Sulis ungkap jika Sulis merupakan istri yang suka dimanja. Macan yang suka dimanja. Gimana sih manjanya Sulis kalau? Jadi macan tuh manja apa ya? Cantik. Manja cantik ya. Misalnya kalau manggil abang gimana obong gitu-gitu nggak? Gitu nggak misalnya? Gimana Ki? Obong. Gimana? Ya manggil biasa aja abang gitu. Abang. Kan kalau macan makan gitu. Apa macan yang ngomong yang gitu nggak gitu? Ini macan ompong. Macan ompong. Manjanya gimana Sulis? Kamu paling manja sama abang tuh gimana? Menurut kamu? Sebenarnya itu artikelnya itu kayak salah nulis deh, kebalik kayaknya. Oh, abang yang manja. Oh iya. Abang yang manja maksudnya ya sayangnya. Kebalik gitu. Ah. Kalau abang terutama kalau lagi sakit. Abang kalau lagi sakit tuh kita nggak boleh pergi dari sampingnya tuh. Harus nemenin. Maksudnya kalau orang lagi sakit tuh kalau udah nggak punya ibu, kebetulan kan suami aku udah nggak punya ibu. Ibunya udah almarhum. Jadi suka sering manggil mamanya gitu kalau lagi sakit, sering keinget mamanya. Nah mungkin di saat-saat seperti itulah. Emang laki-laki itu juga ada waktunya. Oh pasti. Butuh dimanja, diperhatiin. Sulis, oke. Jadi yang sebenarnya manja tuh abang ya? Ya tapi Sulis juga manja lah ya. Maksudnya wajar lah kalau dengan terpaut 10 tahun tuh. Kayak mungkin aku juga ngerasa jadi kayak adek gitu ya. Jadi kayak dapat sosok, kebetulan nggak punya abang laki-laki juga. Satu kandung 3 cewek semua. Jadi makanya abang tuh paket komplit banget.
jadi kakak juga, jadi abang juga. Ya aku aja nggak kepengen cari abang, mau cari bapak. Ya, terima kasih. Tapi Kak Dewi juga Sosok sama. ayah maksudnya. Walaupun tangguh, tapi kalau sama itu mah pasti manja. Betul banget. Apalagi kalau capek. Mana? Terus Ibaratnya Pengennya kalau dielus-elus, dimanja-manja. ibaratnya kalau barang Justip masuk kardus ada tulisan fragile. Dalamnya tuh benar-benar rapuh dong ya berarti. rapuh banget, pecah belah dalamnya. Mau bilang apa sama abang? Ya mau bilang pokoknya buat abang, pertama Sulis ucapin terima kasih banyak atas segala perhatian, cinta, kasih sayang abang terhadap Sulis dan anak-anak. Abang sehat terus, panjang umur, terus Allah mudahkan rezekinya, dibukakan pintu-pintu rezekinya yang lebih luas. Amin. Supaya bisa lebih banyak juga abang membantu orang. Karena abang tuh senengnya bantu-bantu orang. Masya Allah. Gitu. Amin ya Rob. Semangat terus ya. Amin. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Alia.